Oke, berarti saya akan bahas pengertian atau misi dulu, karena kepada saya diberikan tema ini pelayanan misi dalam konteks peperangan. Tadi saya coba nangkap Pak Aryono sampaikan bahwa peperangan di sini bisa dimasuk dalam peperangan fisik dan juga peperangan rohani gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu definisi atau pengertian misi secara sederhana kepada kita. Misi itu kalau kita pelajari dalam ilmu misiologi ya, misi itu berasal dari bahasa Latin missio yang itu sebenarnya diangkat dari kata dasar mitere. Dalam bahasa Yunani istilahnya itu sama dengan apostelo ya Bapak Ibu ya. Artinya sama-sama mengirim atau mengutus, to send ya. Seperti kita mengutus seseorang. Jadi dalam misi itu sebenarnya ada istilah beberapa istilah, ada missio Dei yaitu misi yang berasal dari Tuhan yang memang dari awal sudah ada misinya Tuhan sendiri, lalu ada missio Christo, ada missio Apostelo ya. Ya, missio Christo adalah misi dari Kristus, yaitu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, kata Yesus. Lalu missio Apostelo, bagaimana rasul-rasul juga melakukan pengutusan-pengutusan kepada orang-orang yang ada, dan mereka sendiri juga demikian juga diutus oleh Yesus. Jadi kata misi itu Bapak Ibu sebenarnya diangkat dari kata yang sama dengan apostelo. Jadi kalau kita tahu istilah misionaris, misalnya istilah rasul, nah ini adalah gelar yang diturunkan dari kedua kata tadi yang saya bilang, missio dan mitere tadi. Ya, jadi kata apostelo ini uh, sebenarnya kalau kita mau coba mengerucut ya, tidak sama dengan mengirim, mengutus secara umum, tapi ada otoritas di dalamnya. Ya, ada pengutusan dengan otoritas, sehingga itu sebabnya kita bukan duta besar atau ambassador seperti orang-orang yang diutus dari satu negara, tapi kita ini atau misionaris itu atau orang-orang yang melakukan misi itu diutus oleh Tuhan sendiri dengan satu otoritas ya. Nah, kalau kita perhatikan Yesus berkata dalam Matius 28 18-20, karena itu pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi ada satu perintah di Tuhan juga di situ. Jadi tidak sembarangan diutus. Jadi dia tidak mengutus pergi kemudian dilepas begitu saja, tidak. Ya, saya sendiri pernah melayani 3 tahun sebagai misionaris sambil saya belajar di Afrika Selatan. Dan 3 tahun itu saya melihat betul-betul penyertaan Tuhan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, pendidikan saya. Karena pada waktu tahun pertama saya pergi, saya itu masih ada orang-orang yang menggandeng saya gitu, orang-orang yang nelpon saya kadang-kadang. Tapi tahun kedua, orang-orang yang tadinya menelepon saya, memperhatikan itu tiba-tiba menghilang. Nah, lalu di sini mulai tanda tanya, benarkah Tuhan panggil saya untuk pelayanan ini gitu? Benarkah Tuhan mau saya datang jauh-jauh ke Afrika ini? Benarkah Tuhan mau saya pergi gitu ya? Jadi memang misi ini Bapak Ibu kalau tidak eh, mendapat panggilan khusus memang agak sulit. Saya perhatikan khususnya dalam generasi muda sekarang ini itu tidak gampang untuk menjadi misionaris dengan konteks yang zaman dulu atau minimal dengan zaman yang seperti saya ya, karena cara pandang orang dan juga keadaan itu sudah sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita mau bela-belain pergi ke tempat lain? Kami di STT Misi William Carey Bapak Ibu ada pelayanan misi kami yang kami lakukan sampai hari ini. Kami sudah mengutus 14 orang misionaris itu sampai ke pedalaman Papua. Kalau Bapak Ibu tahu kejadian sekarang ini ada kerusuhan di Pegunungan Bintang. Nah, kami punya 3 misionaris di sana. Beberapa bulan yang lalu mereka terpaksa turun dengan pertolongan pesawat Palang Merah kalau saya tidak salah. Pokoknya pesawat pemerintah yang kebetulan lagi turun
karena KKB sedang berada di desa lain, 2 desa jauhnya dari tempat di mana mereka berada. Jadi KKB ini hampir turun dan hampir masuk ke desa di mana mereka berada. Puji Tuhan, Tuhan siapkan pesawat yang menjemput mereka dan kemudian mereka bisa berangkat pada waktu itu, dan Tuhan tolong mereka dan mereka sampai dengan selamat. Memang ya tidak gampang, tidak semua orang yang mau seperti itu. Saya tahu banyak orang yang tamat teologi atau setelah belajar atau mendapat panggilan tapi tidak mau ke ladang-ladang yang sulit seperti itu, karena bagi mereka ya pelayanan itu kan nggak harus di tempat-tempat begitu, jadi bisa saja di gereja dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saya punya prinsip seperti ini. Prinsip saya lebih baik menjadi lilin di tempat yang gelap daripada Anda menjadi cahaya yang cukup terang di tempat yang terang, ya, karena itu tidak ada gunanya. Satu lilin itu berada di tempat yang gelap itu sangat berarti. Saya ingat satu hari saya berada di Zambia, perbatasan Kongo, di satu desa atau kota namanya Solwezi, Bapak Ibu. Dan saya malam itu sampai dengan teman-teman saya bawa mobil dari Afrika Selatan, saya lewati beberapa negara, dan kemudian kami sampai di Solwezi itu. Dan setelah saya sampai di Solwezi, karena sudah gelap malam, nggak ada lampu, nggak ada cahaya lain, bahkan bulan pun tidak bersinar pada waktu itu. Saya masuk ke ruangan yang saya rasa cukup sesak waktu itu, karena nggak ada lampu sama sekali. Tapi begitu kami masuk, kami sapa orang-orang yang ada di dalam, ternyata ruangan itu penuh dengan manusia. Zaman itu saya punya kamera, Bapak Ibu, kamera yang ada blitznya. Anda yang generasi sekarang mungkin tidak begitu tahu. Tapi zaman itu blitznya itu kalau ditekan dia bisa muncul sendiri, kemudian ceklek gitu ya, cahayanya akan keluar. Nah, saya ambil kamera saya, lalu saya angkat, lalu saya foto gitu. Cuk. Sekejap itu keluar blitznya, dan saya lihat memang ruangan itu penuh dengan manusia. Itu ruangan kelas, mungkin sekolah SD atau SMP yang dipakai untuk ibadah malam itu. Tapi karena blitz yang sekejap itu, maka seluruh ruangan itu tiba-tiba menjadi terang, dan saya tahu di situ banyak sekali manusia. Dan saya ingat dulu saya sempat cuci foto itu, film itu. Dulu kami istilahnya cuci film. Kalau generasi sekarang itu nggak tahu cuci film pakai air gimana gitu kan. Tapi zaman itu saya ingat saya cuci film, lalu jadi foto ya, jadi foto dicetak. Pada waktu saya lihat foto ini, saya bingung. Saya di mana? Ini ruangan yang mana? Kok saya nggak pernah lihat orang-orang ini di mana gitu. Sampai akhirnya saya teringat, wah ini pasti tempat di mana saya ambil blitz itu, kamera itu, dan blitznya yang tiba-tiba menerangi ruang itu. Itu sebabnya saya bilang, lebih baik sebuah lilin yang diletakkan di satu ruangan atau satu tempat yang gelap, sehingga lilin kecil itu dapat menerangi ruangan itu dan memberikan cahaya bagi kita. Daripada Anda berada di tempat yang terang, sementara Anda akhirnya terang yang ada padamu itu tidak dirasakan oleh orang lain, Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke dalam tujuan misi. Apa sebenarnya tujuan misi itu? Tujuan misi itu adalah sudah pasti kita nggak ada tujuan lain. Kita bukan mengkristenisasi, Bapak Ibu. Kalau mungkin banyak orang berpikir setiap kali saya menginjil supaya orang jadi Kristen, saya tidak setuju dengan itu. Saya percaya tidak harus Kristen untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Maafkan saya kalau saya katakan ini. Karena banyak orang yang tidak Kristen, tapi kehidupannya menggambarkan Kristus, daripada orang Kristen, tapi kehidupannya tidak menggambarkan Kristus. Itu sebabnya saya katakan tujuan misi itu hanya satu, Bapak Ibu. Merebut jiwa-jiwa dari kegelapan dan membawa mereka kepada terangnya Kristus. Saya percaya itulah tujuan misi. Membawa atau merebut mereka dari kegelapan dan membawa mereka kepada terang Kristus. Saya lupa siapa yang katakan, tapi ada seseorang yang pernah berkata, plunder hell and fill heaven. Rebut atau kosongkan neraka dan penuhi surga. Ya, jadi ini saya percaya tujuan misi, Bapak Ibu.
Karena Yesus juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa di sorga akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak seorang pun binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya ini. Saya percaya tujuan misi itu hanya memberitakan Kristus kepada orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, orang-orang yang belum mengetahui keselamatan, yang berpikir dalam apa yang dia tempuh selama ini ada keselamatan. Jadi tujuan misi itu membawa mereka kepada terang itu, rebut mereka dari kegelapan. Jadi bukan mengkristenisasi, Bapak Ibu. Saya punya seorang teman yang bukan Kristen, tapi cara hidupnya lebih dari orang Kristen. Saya satu hari pernah mengalami kesusahan yang sangat besar sewaktu saya berada di Afrika Selatan. Orang ini tiba-tiba menjemput saya karena kami nggak punya ongkos lagi pada waktu itu. Di tengah malam yang cukup dingin, kami berada di pinggir hutan, lalu kemudian kami menunggu. Di Afrika Selatan, Bapak Ibu, tidak segampang atau tidak seperti Indonesia. Ya. Indonesia Anda tunggu di pinggir jalan, masih ada orang yang ya baik gitu ya. Tapi kalau di Afrika Selatan biasa, tiba-tiba ada orang datang ngambil dompet kita sambil nembakin kita, itu udah biasa. Jadi hari itu kami menunggu di pinggir jalan, saya bersama 2 orang teman saya dari Pakistan. Saya menunggu di situ, lalu kemudian tiba-tiba ada mobil datang dengan cahaya. Wah, kami sudah ketakutan juga. Dan puji Tuhan yang turun adalah seorang bapak. Dia bilang, kalian mau kemana katanya. Lalu kemudian kami bilang, kami mau ke sini. Oh iya, saya datang mau jemput kalian. Saya nggak tahu ini siapa, kami nggak tahu ini siapa. Lalu kemudian mobilnya juga mobil pickup, Bapak Ibu. Jadi seorang teman saya bilang duduk di depan karena dia lebih tua dari kami, saya persilahkan dia duduk di depan. Saya dengan 2 teman lain duduk di belakang, Bapak Ibu, dengan seorang teman lain. Jadi kami berdua di belakang di pickup, dan pada waktu jalan kami kedinginan, gigi kami sampai gemeretak gitu ya. Lalu saya lihat ini orang, saya pikir ini pasti orang Kristen, Bapak Ibu. Saya pikir begitu. Lalu kemudian setelah kami sampai di rumah yang kami tuju, dia bilang, oke, saya tadi sengaja menjemput karena saya diminta oleh pendeta ini. Wah, saya bilang, terima kasih. Apakah kamu orang Kristen? Saya bilang, oh tidak, saya bukan Kristen katanya. Tapi Bapak Ibu tahu setelah itu, dia ini akan datang ke tempat di mana saya tinggal, dan setiap hari dia akan klakson dari jauh, dia karena kami tinggal agak di bawah, dia jalannya itu di atas, dia klakson dari atas, dia bilang, Ten, Oktav, ayo kita berdoa untuk seseorang hari ini. Ayo kita melayani seseorang hari ini. Ini pengacara dan bukan Kristen, Bapak Ibu. Saya sangat kagum dengan orang itu. Bahkan sampai hari ini hubungan kami sangat baik sekali. Saya anggap dia sebagai abang saya. Dan saya bertanya kepada dia, kenapa kamu nggak mau jadi Kristen? Saya bilang. Dia bilang begini kepada saya, Oktav, kamu lihat ini ada beberapa anak muda yang dia tunjuk. Ini Kristen. Tapi kamu lihat anak saya. Apa yang dia tunjuk masih dalam konteks gambaran pakaian, Bapak Ibu ya. Anak-anaknya sangat sopan, pakaiannya sopan, cara mereka menyapa orang sangat sopan. Tapi ada beberapa anak-anak Kristen, waduh, pakaiannya di hadapan orang-orang tua itu seperti nggak menjadi contoh, Bapak Ibu ya. Sehingga dia bilang begini, aku takut nanti anakku ke gereja justru jadi seperti mereka ini. Waduh, Bapak Ibu, itu menghantam saya sangat sangat luar biasa. Itu sebabnya saya selalu katakan orang-orang yang datang ke gereja di mana yang saya layani, saya katakan penampilanmu akan membuat orang datang kepada Yesus atau menjadi batu sandungan bagi orang yang datang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari lakukan apa saja untuk bisa merebut jiwa-jiwa dari kegelapan dan membawa mereka kepada terang Kristus. Ini tujuan dari misi. Kalau kita tanya kenapa harus bermisi, saya hanya bisa memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Kenapa harus bermisi? Satu hari saya dengan seorang teman saya berkunjung ke Candi Borobudur. Ini tahun 2000. Jadi Candi Borobudur belum seperti sekarang. Pada waktu itu orang yang jualan tuh bebas masuk sampai ke daerah candinya, Bapak Ibu. Jadi saya masuk, lalu kemudian dari depan saya itu sudah ditawari pedagang yang menjual patung-patung Buddha dan lain sebagainya.
Lalu kemudian dia bilang, Pak beli Pak, beli Pak. Ada seorang ibu ini ngikutin kami terus. Pak beli dong patung ini, beli dong. Saya bilang, maaf Bu, kami Kristen. Dia nggak tahu Bapak Ibu, saya rasa dia nggak tahu. Saya percaya dia mungkin tidak tahu bedanya Kristen dengan yang lain. Dia bilang, yang mungkin dia lihat saya ini keturunan India gitu. Ini pasti harus beli patung ini, nggak ada jalan lain. Dia ini pasti harus beli gitu ya. Lalu kemudian dia ikutin kami, dia ikutin saya sampai keliling candi. Kami udah sampai di atas. Lalu kemudian teman saya ini dari Afrika Selatan. Dia bilang begini kepada saya, Oktav, ini ibu dari tadi ngikutin kita. Masa Tuhan izinkan dia ikutin kita tanpa kita berbuat sesuatu kepada dia? Kita harus layani dia. Bapak Ibu singkat cerita, kami panggil ibu itu, Bu, saya mau bicara dulu dengan ibu. Dia bilang, ya Pak, apa itu katanya. Saya bilang begini, Bu, ibu kenal nggak dengan Yesus? Bapak Ibu saya terkejut, itu pada tahun 2000, dan kemudian ya belum terlalu ini ya, saya rasa pada waktu itu saya aja udah pakai handphone dan lain sebagainya, internet sudah ada, dan yang lain-lain pasti sudah ada pada waktu itu. Waktu saya tanya, Ibu kenal Yesus? Tahu jawabannya apa? Dia katakan begini, enggak Pak, di mana tinggalnya? Bapak Ibu saya kaget itu, saya kaget, saya terkejut dan saya terpukul pada waktu itu. Dan saya bilang sama teman saya, dia bertanya, Yesus tinggal di mana? Waduh Bapak Ibu, akhirnya hari itu ada sekitar 20 orang yang berkumpul di sekeliling kami, termasuk security dan orang-orang lain. Dan kami menceritakan Yesus kepada 20-an orang yang ada di sini. Bapak Ibu, kenapa kita harus bermisi? Karena banyak jiwa di luar sana, atau mungkin di sekitar kita, yang tidak terlalu jauh kita, yang tidak mengenal kasih Tuhan yang sebenarnya. Terlalu banyak, terlalu banyak. Ada yang pikir kalau mereka menyiksa diri mereka, baru Tuhannya akan berikan kemurahan, kesembuhan, berkat-berkat dan lainnya. Saya ingat sekali saya pernah mengkliping satu tulisan di koran tentang seorang pertapa yang berjalan dari Delhi, berguling-guling dari Delhi sampai ke perbatasan Pakistan karena dia mau meminta perdamaian dunia, itu menurut dia. Tapi bayangkan Bapak Ibu, dia berguling-guling dari Delhi sampai ke Pakistan berapa ribu kilometer. Kenapa dia berpikir kalau dia menyiksa dirinya, baru Tuhannya akan memberikan kemurahan, kesembuhan, kesehatan, dan berkat-berkat kepada mereka. Ada yang berpikir untuk masuk surga dia harus bunuh orang lain. Ada yang berpikir seperti itu, bunuh orang dan kemudian melakukannya atas nama Tuhan, baru dia masuk ke surga. Tadi kita dengar hari ini ada seorang ibu yang sengaja menabrakkan sepeda motornya ke sebuah kantor polisi di Pemantang Siantar. Nah, kalau diselidiki ditanya kenapa? Karena dia berpikir dengan cara seperti itu dia bisa masuk ke surga. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau orang bertanya kepada saya kenapa harus bermisi, saya percaya jawabannya sederhana. Supaya dunia ini diperdamaikan. Supaya dunia ini mengenal kasih Tuhan yang sebenarnya. Karena memang bagi orang sangat sulit menerima Tuhan yang begitu besar, yang maha mulia itu, mati bagi dosa-dosa manusia, bagi manusia itu. Sangat sulit, saudara, sangat sulit. Rasanya nggak masuk akal. Biasanya orang yang menjadi pengikut Tuhan itulah yang mati bagi Tuhan itu. Tapi ini kok kebalikannya. Ini kok Tuhannya yang mau mati bagi dia. Itu sebabnya orang di luar sana tidak bisa terima Bapak Ibu. Tidak segampang itu menerima ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saya percaya ini adalah akhir daripada akhir zaman. Kita melihat tanda-tanda. Saya percaya Pak Haryono nggak kebetulan memberikan tema misi dalam konteks peperangan, karena kita juga sedang berada dalam peperangan saat ini. Dunia sedang menghadapi situasi yang sangat mencekam, walaupun kita nggak tahu
apakah Tuhan sedang memprolong, sedang memperpanjang masa-masa ini sehingga kita tidak menghadapinya sekarang. Tapi Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya lah ini adalah peperangan yang akan menjadi peperangan besar, bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Ya, manusia hari ini bisa ada, besok bisa tiba-tiba hilang. Kita melihat ini terjadi di Ukraina. Ya, kita melihat kemarin ada prajurit atau perwira dari tentara Rusia yang meninggal padahal masih muda. Dan wah, Bapak Ibu, kita berada di ujung-ujung, saya percaya ujung dari akhir zaman itu. Itu sebabnya kalau memang saat ini Tuhan sedang mengizinkan kita untuk hidup, Tuhan masih mengizinkan kita hidup, saya percaya kesempatan ini harus kita pakai mengabarkan Kristus kepada orang lain. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita akan dapat kesempatan ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti pemilihan presiden di Indonesia. Ya, saya percaya 10 tahun kita cukup terkendali di Indonesia. Kita jarang mendengar gereja dibakar dan lain sebagainya. Tapi apa yang akan terjadi setelah 2024 kita tidak tahu. Namun inilah yang saya katakan, bahwa setiap orang Kristen seharusnya ikut bermisi. Setiap orang Kristen harus terlibat dalam pelayanan misi. Misi itu adalah pelayanan yang holistik, Bapak Ibu. Ya, di dalam misiologi kita belajar tentang istilah amanat agung. Yesus menyampaikan amanat agung. Kita kenal dengan amanat agung atau the Great Commission. Ya, dalam Alkitab nggak ada amanat agung, Bapak Ibu nggak perlu cari di mana amanat agung, ya, karena amanat agung ini, istilah ini dicetuskan pertama kali oleh misionaris Belanda Justinian von Wels pada sekitar tahun 1621 sampai 1688 dia hidup. Dia 200 tahun setelah itu, setelah Justinian von Wels ini mengumumkan atau mencetuskan istilah amanat agung, barulah Hudson Taylor populerkan istilah amanat agung untuk menggambarkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu. Nah, Bapak Ibu, setiap orang Kristen harus terlibat dalam amanat agung ini. Amanat agung ini punya 3 hal, atau kalau saya sebut 3 komponen yang sangat penting. Ya, komponen amanat agung itu apa saja? Kalau Anda ikut dalam pelajaran saya bilang amanat agung itu punya 3 komponen. Yang pertama itu adalah bersaksi. Ya, bersaksi, lalu kemudian penginjilan, dan kemudian misi. Ya. Jadi misi ini masuk dalam amanat agung, Bapak Ibu. Nah, 3 komponen. Yang pertama itu adalah bersaksi. Bersaksi ini level pertama dari keterlibatan seseorang dalam amanat agung. Ya, kalau tadi Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Markus 16 katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, lalu kemudian di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, ya, pergi ke seluruh dunia, menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tanda atau keterlibatan pertama orang Kristen yang dapat dilakukan oleh orang Kristen adalah bersaksi. Ini level pertama dari amanat agung itu, saya percaya. Bersaksi ini adalah proses dari tindakan menyuarakan, membagi pengalaman, ya, yang mengubahkan dia. Jadi kesaksian ini sesuatu yang terjadi akibat dari perjumpaan orang itu dengan Yesus. Di sini nggak butuh karunia roh, Bapak Ibu, nggak butuh karunia-karunia di sini. Karena kesaksian ini tidak dibutuhkan, pengetahuan Alkitabiah pun nggak butuh di sini. Anda hanya tinggal menyampaikan apa yang Yesus lakukan dalam hidup Anda, dan kemudian ceritakan itu kepada orang lain. Hanya seperti itu. Jadi mulai dari anak-anak yang bisa berbicara, sampai kakek nenek yang berada di ranjang kematian bisa terlibat dalam amanat agung itu, khususnya dalam level ini. Lalu kemudian ada level yang kedua, ya. Kalau kesaksian itu sangat efektif di Yerusalemnya sendiri. Dia dikenal tetangga-tetangganya, orang-orang sekitar. Saya teringat, Bapak Ibu, ada satu hamba Tuhan
yang pernah datang ke gereja kami, namanya Yesana. Pastor Yesana ini berada di India, dia tinggal di India. Pastor Yesana ini adalah orang yang pernah gila, Bapak Ibu. Pada waktu dia masih muda, dia tiba-tiba menjadi gila, lalu kemudian ya di kota itu dia dikenal sebagai orang yang gila memang. Karena dia tiap hari kerjanya di rel kereta api, dia makan makanan yang busuk dan semua kegilaan yang dilakukan oleh orang-orang yang yang mengalami gangguan jiwa itu dilakukan oleh dia. Lalu kemudian satu hari dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan akhirnya perjumpaan itu mengubahkan kehidupannya. Dan di kota di mana dia berada, Bapak Ibu, dia menjadi hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dan tapi Bapak Ibu, sebelum dia meninggal, dia memiliki jemaat, kalau saya tidak salah 2 jutaan orang, Bapak Ibu, di berbagai tempat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya saya, ada pendeta Samuel Ghazali ini pernah mengunjungi beliau. Bapak Samuel Ghazali ini adalah ketua MD GPDI Sumatera Utara. Beliau pernah datang langsung ke tempat Pastor Yesana, tinggal di sana, melihat apa yang dilakukan. Dengan abang saya waktu itu mereka pernah bersama-sama ke sana. Nah, ini yang saya katakan, kesaksian itu sangat efektif di Yerusalemnya sendiri. Di mana seseorang dikenal oleh para tetangga dan orang sekitar karena perubahan yang Yesus lakukan dalam kehidupan orang tersebut. Jadi perubahan itu diketahui dan dapat dilihat oleh semua orang. Nah, kalau ada keraguan atas firman Tuhan, kesaksian justru menguatkan kita dan orang lain. Bahwa Yesus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Ini komponen pertama di Amanat Agung. Yang kedua adalah penginjilan. Nah, penginjilan tidak sama seperti kesaksian biasa. Tapi penginjilan itu adalah menyingkapkan kabar baik. Kalau tadi kesaksian tidak dibutuhkan pengetahuan teologis atau pengetahuan akademis yang lainnya, tapi dalam penginjilan Anda membutuhkan pengetahuan yang baik akan firman Tuhan. Untuk mendukung, kalau misalnya ada kesaksian, penginjilan, pengetahuan Anda akan firman Tuhan itu bisa mendukung kesaksian yang Anda sampaikan, sehingga penginjilan dapat efektif sampai kepada orang lain. Penginjilan itu butuh kecakapan atau skill komunikasi yang baik. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka penginjilan akan justru menjadi masalah, ya, akan jadi masalah, Bapak Ibu. Banyak orang yang akan salah mengerti dengan Anda. Ujungnya mereka berpikir, oh kamu kristenisasi gitu ya. Sehingga itu sebabnya saya katakan penginjilan itu saya percaya butuh komunikasi yang baik. Penginjilan itu adalah butuh karunia Roh Kudus. Adalah satu karunia Roh Kudus yang tidak didapat dalam setiap orang percaya. Enggak setiap orang percaya itu punya karunia penginjilan atau penginjil, Bapak Ibu. Walaupun setiap orang percaya memang diharapkan dapat atau menunaikan tugas penginjilan. Paulus pernah bilang itu kepada Timotius, tunaikan tugas pelayananmu, tugas penginjilanmu. Ya, jadi kalau kita mengutip dari Dr. Bill Bright, dia adalah pendiri dari kampus Crusade for Christ. Dia bilang begini, penginjilan adalah sharing Christ in the power of the Holy Spirit and living results to God. Membagikan Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan meninggalkan hasil bagi Tuhan. Jadi kalau Anda bilang Anda melakukan penginjilan, harus nampak dong hasilnya. Ya, jadi penginjilan itu sesuatu yang dilakukan bukan dengan cara akademis saja, tapi ada karunia Roh Kudus di dalamnya sehingga kita nampak hasilnya. Oke? Nah, kita masuk dalam yang tadi kita bahas tentang misi. Nah, kalau misi apa? Dalam Amanat Agung tadi ada kesaksian, ada penginjilan, lalu kemudian sekarang misi. Apa misi itu? Misi itu, Bapak Ibu, adalah setiap usaha untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil yang memiliki perbedaannya sendiri. Ya, tadi kita tahu misi tadi secara definisi saya udah jelaskan. Tapi dalam Amanat Agung misi itu tidak seperti kesaksian dan penginjilan. Dalam misi ini bersifat holistik, Bapak Ibu ya. Jadi semua usaha yang bisa kita dapat, yang bisa kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa akan kita pakai dalam misi. Jadi
misi ini adalah usaha yang menyeluruh dalam memberitakan Injil ke tempat-tempat atau kepada orang-orang yang belum terjangkau dengan Injil. Jadi dalam misi itu ada kesaksian, ada penginjilan, dan semua cara-cara yang lain. Kalau tadi kan tidak ya, satu-satu. Tapi misi melibatkan ketiga hal tadi, kesaksian, penginjilan, bahkan hal lain. Mungkin pelayanan diakonia, mungkin pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam misi. Jadi misi ini adalah bentuk strategis dari penginjilan yang membutuhkan pendekatan strategis juga. Mungkin ada harus kita lakukan target etnis, bagaimana kita menjangkau suku-suku tertentu atau kaum-kaum tertentu, kelompok sosial yang berbeda. Ya, saya dulu pernah menjangkau suku Zulu, Bapak Ibu. Orang Zulu ini di Afrika Selatan ini sangat sulit karena mereka itu mengalami banyak tekanan selama beberapa ratus tahun ya, sampai mereka itu susah percaya dengan orang lain. Yang sulitnya Bapak Ibu untuk menjangkau mereka, bahasanya itu sangat sulit. Kalau Anda tahu orang Zulu itu paling ya ada film yang kalau Anda ikutin itu The Gods Must Be Crazy. Ya, Anda bisa dengar dia ngomong pakai gitu-gitu ya. Ada klik-kliknya Bapak Ibu. Ini benar-benar bahasa. Ya, jadi kalau pada waktu saya di Afrika Selatan mau menjangkau mereka, itu sangat sulit untuk belajar bahasanya. Tapi misi itu kita harus berusaha mencapai ini, targetkan apa yang kita mau. Ya, jadi misi itu juga berbentuk lintas budaya, kontekstual. Jadi dalam misi, Bapak Ibu saya selalu katakan jangan hanya sekedar datang pergi pulang. Misi itu menekankan pemuridan, perintisan gereja, ajar baptis utus. Ya, holistik. Mungkin dalamnya ada pekerjaan sosial, ada pelayanan belas kasih dan lain sebagainya. Saya ingat dulu kami menjangkau mereka, tapi kami nggak memberi mereka makan baru panggil gereja, tidak. Kami muridkan mereka, lalu ada yang punya kebutuhan baru kami membantu mereka sebatas yang kami bisa. Jadi kami tidak lakukan misalnya memberikan mereka makan lalu ayo ke gereja. Saya nggak begitu. Saya percaya pelayanan misi yang benar tidak seperti itu. Kalau Anda seperti itu akan datang orang-orang lain yang memberikan lebih banyak bagi mereka, lalu mereka juga akan hilang dari situ. Jadi pelayanan misi itu tidak boleh diakal-akalin Bapak Ibu dengan pekerjaan sosial, pelayanan belas kasih dan lain sebagainya. Jadi misi juga bukan hanya memberitakan kabar baik, tapi juga terlibat langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pernah baca bukunya David Livingstone yang berbicara tentang The Dark Continent. Afrika itu dijuluki sebagai The Dark Continent atau benua gelap. Yang memang gelap bukan karena kulitnya, tapi gelap karena memang mereka tidak mengalami Kristus itu, tidak mengalami terang yang sebenarnya. Sedihnya Bapak Ibu, sampai hari ini masih banyak bagian-bagian daerah-daerah Afrika itu yang gelap, yang belum mengalami kasih Kristus. Karena apa? Karena banyak misionaris dulu yang hanya datang sebentar, foto-foto, kemudian pulang. Sama seperti, maaf kalau saya berikan contoh di Papua juga, banyak seperti itu. Banyak orang yang datang sebentar, mengajar sebentar, foto-foto sebentar, lalu pulang, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya misi bukan hanya datang sekali. Jadi kalau Anda bilang Anda bermisi dan tinggal cuma 1 minggu, maaf, itu bukan misi namanya. Mungkin Anda sedang melakukan pelayanan penginjilan. Ya, karena misi itu terlibat langsung dalam kehidupan bermasyarakatnya. Saya tahu, saya pernah melayani di daerah Hazelmere di Afrika Selatan, di daerah terpencil di kota Durban, Bapak Ibu. Rumah-rumahnya semua masih dari daun-daun dan lain sebagai daun-daun kering begitu. Dan pada waktu kami masuk, mereka bertanya begini, kali ini kalian mau berapa lama? Apa kalian mau tinggal dengan kami atau kalian mau datang dan pergi saja? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sangat menyedihkan karena saya percaya ini pertanyaan yang mungkin tersimpan bertahun-tahun dalam hati mereka. Karena banyak misionaris-misionaris yang datang dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan mereka. Itu sebabnya saya katakan misi bukan hanya memberitakan kabar baik, tapi juga terlibat langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Misi
memerlukan kerjasama tim dalam berbagai-bagai karunia yang ada. Ya, jadi misi itu nggak bisa seorang diri. Saya punya banyak anak asrama di rumah saya. Kadang-kadang kalau ada yang satu dengan yang lain tidak cakapan, saya bilang, bagaimana kamu mau terjun ke ladang misi? Kalau di sini aja kamu tidak bisa saling tegur, tidak bisa saling menghargai. Karena dalam misi kita harus bisa bekerja sama sebagai tim. Artinya apa? Saya juga menyadari bahwa saya nggak bisa pikul semua tanggung jawab itu sendiri. Misi itu perlu acknowledging atau mengakui karunia teman-teman kita lain. Mengakui pelayanan, keahlian orang-orang yang lain. Misi itu perlu skill Bapak Ibu. Itu sebabnya mahasiswa kami di STT Misi William Carey kami berikan skill. Kami punya kelas-kelas khusus entrepreneur. Ya, mahasiswa saya yang laki-laki ini rata-rata sudah tahu pegang mesin las. Sekarang kami sedang kembangkan usaha membuka kafe. Jadi puji Tuhan kemarin kami hari ini baru terima satu set mesin kopi ya untuk bisa belajar jadi barista. Jadi mungkin ini nggak mahal kali, yang masih yang standar Bapak Ibu. Tapi saya percaya ini bisa dipakai sebagai modal mereka nanti di ladang misi. Ya, jadi mungkin itu sedikit tentang misi Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi, kenapa harus bermisi? Kenapa harus bermisi? Tantangan dalam bermisi bagaimana? Wah, jangan tanya. Jangan tanya. Saya pernah disambut golok Bapak Ibu waktu kami melayani orang. Kami melayani, kami turun, sudah di atas gunung kita turun. Saya ada mungkin 3-4 orang kami. Pada waktu kami mau masuk ke dalam satu rumah, sedang melayani, tiba-tiba ada seorang bapak datang lari-lari bawa golok, marah-marah dengan kami. Dia tunjuk-tunjuk goloknya pedang panjang gitu di depan kepala kami. Waduh, memang pada waktu itu kami ini kan orang misi Bapak Ibu. Memang sudah didoktrin mati bagi Kristus, mati bagi Kristus. Tapi puji Tuhan saat itu belum mati ya, dan masih hidup. Ada beberapa pengerja di gereja kami masuk ke satu daerah di kota Medan ini, bukan jauh-jauh, dilempar dengan batu. Rumah di mana mereka melayani itu dilempar dengan batu, dan mereka itu dikerumunin Bapak Ibu. Ini orang udah masuk ke dalam rumah itu, tapi yang ajaibnya Bapak Ibu, 2 orang ini keluar dari sela-sela kaki orang yang melempar mereka tanpa ada yang tahu. Jadi mereka kerumun cari orang, siapa ini? Mana penginjilnya? Mana penginjilnya? 2 orang ini nyusup ke bawah dan keluar dari kakinya, tidak seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Ini tantangan. Wah, dalam misi Bapak Ibu tantangannya banyak sekali. Belum lagi bahasa, makanannya ya. Misionaris kami di Papua, guru-guru misi kami, saat pertama sampai di Papua harus makan tikus, harus makan apa lagi? Ulat-ulat, ular dan lain sebagainya. Belum lagi makanannya kadang ya tidak dimasak, hanya dimasak dengan dengan batu ya, bakar batu, tapi di bawah gitu ya. Jadi kemungkinan untuk matang itu juga tidak 100% Bapak Ibu. Jadi nggak gampang tantangan dalam bermisi. Untuk misionaris kami harus charter pesawat. Karena kalau dia tidak charter pesawat, mereka tempuh 3 hari jalan kaki, naik speedboat. Pertama naik travel dari Jayapura sampai ke pinggir gunung atau kaki gunung. Lalu itu sekitar 6 jam. Lalu dari situ mereka naik speedboat yang kecil, Bapak Ibu, yang kayu. Itu dari malam sampai pagi. Setelah itu mereka jalan kaki lagi dari pagi jam 7 sampai sore sekitar jam 3, jam 4. Lalu kemudian istirahat di kota, besoknya mereka lanjut sekitar 2 jam baru sampai di tempat di mana mereka home base mereka. Jadi sangat berat. Pelayanannya dalam misi itu sangat berat dan bahkan sangat berisiko. Saya apalagi daerahnya ini tidak bisa dijangkau dengan sinyal ya. Saya kalau anak-anak udah masuk, saya itu dan istri berdoa 2 hari, 3 hari itu kami selalu menunggu, Tuhan bagaimana, ada kabar apa, ada kabar apa. Tapi kalau setelah 3 hari kami nggak ada kabar apa-apa, kami sangat senang, kami percaya mereka sudah aman, mereka sudah tiba dengan baik. Belum lagi keuangan ya Bapak Ibu, dalam misi itu jangan tanya, Anda hari ini bisa ada, besok tiba-tiba habis, selama 1 minggu nggak ada, lalu kemudian tiba-tiba bisa berlimpah lagi. Ya, itu hal-hal yang biasa. Kalau zaman dulu pelayanan misi itu sangat riskan dengan berbagai hal. Saya pernah ditolak masuk di Zimbabwe
karena saya nggak punya visa. Tapi saya injili, saya pastikan saya bicara dengan supervisor. Udahlah, masuklah katanya. Muslim dan ya hal-hal seperti ini tantangan-tantangan dalam bermisi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita masuk dalam perang, dalam keadaan atau konteks perang, yang sangat menarik, saya temukan satu definisi dari, atau mungkin sebelumnya adakah yang mau bertanya tentang misi dulu? Silakan kalau ada Bapak Ibu, Ini saudara-saudara. ada pertanyaan, Pak. Ini ada pertanyaan langsung silakan. dan udah di chat dari Bapak Jeff Papahan. Ada 4 pertanyaan, Pak. Oh, banyak juga ini ya. Jadi Pak Jeff Papahan bertanya begini. Saya akan ringkaskan adalah, yang pertama adalah ketika kita mengatakan misi, tapi ketika sudah ada tempat daerah kantong Kristen, kenapa kriminalitasnya tinggi, korupsinya tinggi, kemiskinan tinggi? Jadi misi yang bagaimana itu? Apakah meliputi segala bidang? Kemudian yang kedua, apakah pengabar Injil ini ancaman? Saya jawab satu-satu dulu ya Pak Riono, boleh? Boleh. Nah, kalau konteks dengan keadaan kenapa daerah yang sudah dimasuki Injil itu kriminalnya sangat tinggi, Bapak Ibu, disinilah yang saya katakan tadi, banyak misionaris yang masuk dan kemudian mereka berpikir jiwa-jiwa itu kecil terus, jiwa-jiwa itu bayi terus, gitu. Sehingga banyak yang berpikir dia tidak siap dengan makanan yang keras. Sayang sekali ya. Nah, saya lupa siapa, tapi saya pernah baca buku yang mengatakan pada waktu jiwa-jiwa pertama sekali datang kepada Yesus, jangan berpikir dia itu tidak siap dengan makanan yang keras. Langsung berikan dia makanan-makanan yang keras, sehingga dia itu tahu bahwa hidup kekristenan tidak semudah, segampang yang dipikir. Karena seringkali orang bilang, ayo ikut Yesus, nanti kamu nggak susah lagi. Ikut Yesus, nanti kamu diberkati. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang akhirnya merasa tertipu, loh aku ikut Yesus kok sekarang susah. Aku ikut Yesus kok bisnisku justru turun. Saya punya teman seperti itu. Dia punya bisnis percetakan di Medan. Selama bertahun-tahun saya layani, dia itu tidak mau percaya. Dia bahkan ejek saya. Lu pendeta, lu boksu, tapi naik Vespa. Waktu itu Vespa bapak saya lagi tuh saya pakai waktu itu ya. Lalu dia bilang, gimana saya mau ikut lu katanya kan. Lah saya bilang, sekarang ini kok saya bilang bukan soal Vespanya saya bilang, tapi soal hidup setelah kita mati, apakah kamu punya keselamatan atau tidak. Tapi puji Tuhan saya selama beberapa tahun nggak jumpa karena saya di Afrika. Lalu kemudian waktu saya pulang, saya datang, saya mau cetak sesuatu di situ. Saya datang, dia bilang, lalu tiba-tiba istri bilang, Boksu, kami semua sudah terima Tuhan Yesus. Waduh, saya senang sekali saudara. Tapi kok ikut Yesus susah ya. Orang-orang tinggalin kita, orang-orang nggak mau cetak di tempat kita. Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan. Kita harus persiapkan jiwa-jiwa baru itu dengan mental yang betul-betul mental baja. Itu yang dilakukan Yesus dengan ke-12 murid itu. 3 tahun mereka bersama Yesus, lalu kemudian mereka mengalami goncangan. Firman Tuhan, Yesus sendiri katakan, banyak di antara kamu akan meninggalkan aku pada waktu kamu mengetahui apa yang terjadi. Dan memang terjadi Bapak Ibu. Tapi perhatikanlah 11 murid yang ditinggalkan Yesus. Mereka menjungkir balikan dunia. Karena apa? Mereka melihat hal-hal yang realita di hadapan mereka. Yesus tidak pernah katakan hal-hal yang enak-enak. Paulus katakan apa? Barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus siap menderita. Jadi saya percaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai misionaris, kadang-kadang lupa akan hal ini. Atau mungkin takut akan hal ini. Kita takut kalau kita keras, kita tegas kepada orang, mereka akan lari. Bapak Ibu, saya katakan, lebih baik kita keras di awal, sehingga mereka tertanam. Saya ingat bagaimana pohon eukaliptus di Israel pada waktu ditanam katanya. Pada waktu mereka taruh bibitnya atau benihnya, di atasnya mereka timpahkan batu besar. Sehingga akar pohon itu akan masuk ke dalam mencari air terlebih dahulu. Dan setiap kali dia mau keluar ke atas, dia tidak bisa. Tapi dia akan mencari air ke dalam, lalu perlahan-lahan setelah di dalam dia kuat, baru dia akan menerobos atau membuat batu ini keluar atau terjungkal dengan sendirinya. Ini yang harusnya kita lakukan, Bapak Ibu, dalam ladang misi. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan, seorang misionaris tinggal di situ. Perhatikan Rasul Paulus.
Rasul Paulus dalam pelayanan misinya selalu tinggal 1 tahun, 2 tahun, dan apa yang dia lakukan dalam tahun-tahun pertama, tahun kedua itu? Dia memuridkan mereka. Dia memuridkan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu seringkali, ya maaf kalau saya katakan ini, misionaris masuk ke satu tempat 10 tahun terus harapkan bantuan dari negara setempatnya untuk terus kasih makan, untuk terus kasih ini, untuk terus kasih itu. Sehingga mereka tidak berbuah, mereka tidak bertumbuh. Di sini kesalahannya, Pak. Sehingga mereka berpikir, saya kadang-kadang masuk ke daerah-daerah Kristen, Bapak Ibu. Wah, mereka lihat pendeta, mereka pikir mereka lihat pendeta yang berduit. Karena mereka tahu pendeta ini punya uang, dapat gaji dari gereja dan lain sebagainya. Ya, dia nggak tahu kadang-kadang, maaf kalau kami ini pendeta yang pendeta Pentakosta ini, Bapak Ibu bukan ada jemaat dulu baru buka gereja, nggak ada jemaat kita buka gereja, nggak ada uang kita melayani gitu kan. Jadi saya percaya misionaris harus punya mental seperti itu. Ya, kita perlu misionaris-misionaris yang punya mental seperti itu, yang mempersiapkan orang-orang setempat akhirnya untuk bisa menjadi orang-orang yang melanjutkan pelayanan itu. Jadi jangan terus-terusan kita jadikan itu ladang misi, ya ladang misi sampai akhirnya mereka tidak dewasa dan kemudian ya jadi seperti itu. Memang gak heran yang Bapak tanya tadi, kita lihat di daerah-daerah kantong Kristen memang, ya di Papua Anda pergi, jumpa orang mabuk di jalan tuh biasa. Tapi kalau Anda perkenalkan diri Anda pendeta, mabuknya hilang. Oh Pak Pendeta katanya. Saya pernah alami itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka sangat hormat dengan pendeta, tapi sayangnya hal-hal seperti itu terjadi. Ya, jadi itu Pak, pemuridan saya percaya sangat penting, Pak. Oke, ini pertanyaan yang kedua dari pertanyaan yang sama dari Bapak Jeff Papahan adalah misi itu jelas dikatakan orang yang membawa misi, misionaris itu adalah orang yang akan menjungkir balikkan keadaan menurut Matius 10 begitu. Dan kadang-kadang menimbulkan perang, bahkan permusuhan begitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat konteks yang seperti itu? Maaf kalau saya kurang setuju sepenuhnya ya dengan pernyataan misionaris kadang-kadang bisa membawa perang gitu ya. Karena kalau kita pakai konteks kristenisasi, Bapak Ibu, pasti terjadi perang. Tapi kalau kita membawa Kristus, tidak akan terjadi perang, ya. Karena itu saya selalu katakan, apa sih sebenarnya tujuan kita bermisi? Apakah bangun gereja? Kalau Anda bangun gereja, pasti perang terjadi. Ya, kami mengutus 14 orang ke Papua, tapi tidak satu pun di antara mereka yang saya bilang bangun gereja. Ya, STT Misi William Carey itu dinaungi Gereja Elim Kristen Indonesia, Bapak Ibu. Kami punya sinode sendiri. Ya, jadi sebenarnya gampang aja. 14 orang ini saya bilang, udah masuk bangun gereja Elim di situ. Tapi tidak, kami nggak mau. Karena kami tahu kalau bangun gereja di situ akan bawa peperangan, akan membawa kesulitan. Justru saya bilang, ayo kerjasama dengan gereja yang sudah ada. Di situ gereja apa yang ada? Kami saat ini, para guru misi kami, bekerja sama dengan gereja Injili di Indonesia, GIDI. Dan kami sangat enak. Anak-anak kami yang di sana itu bisa khotbah di hari Minggu. Mereka yang perempuan melayani sekolah Minggu. Jadi kami punya kesempatan yang lebih luar biasa dengan kami menjalin kerjasama dengan gereja-gereja yang sudah ada. Jadi kalau misi membawa peperangan, saya rasa saya mau meragukan itu. Misi siapa yang dibawa gitu? Apakah misi gereja atau misinya Kristus? Karena misi Kristus itu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, gitu ya. Bapak Ibu, itu mungkin Pak sedikit dari saya. Oke, terakhir ini siapa sih yang bertanggung jawab? Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap tugas misi ini sebenarnya? Ini yang kalau kita bilang secara struktural, oke, gereja, oke, mungkin komisi misi, tapi sebenarnya secara big ini sebenarnya siapa sih yang bertugas menaungi konteks tugas misi yang besar ini? Saya dan Anda. Kita semua, Bapak Ibu ya. Jadi maaf kalau saya tidak setuju misi itu harus melalui organisasi, harus melalui gereja, tapi kalau ada gereja yang menaungi, ada enaknya Bapak Ibu ya. Enaknya gimana? Kalau
Ya mungkin, maaf kalau saya pakai istilah ini, kalau ada kebutuhan masih ada gereja yang support gitu kan. Nah kalau kita sendiri ya berarti kita menghadapi sendiri gitu kan. Ada apa-apa kekurangan masalah ya sendiri. Kadang-kadang itu juga yang membuat kita tidak diakui orang, loh ini misionaris liar gitu. Tapi ya maaf kalau saya bilang nggak ada misionaris liar sepanjang dia itu tunduk kepada Tuhan, sepanjang dia tunduk pada otoritas Kristus, maka dia adalah hamba Kristus. Nggak ada seorang hamba Kristus pun yang harus melayani dengan surat kependetaan baru bisa melayani, Bapak Ibu. Itu salah, Bapak Ibu. Kita keluarlah dari konteks-konteks yang seperti itu. Jangan lagi gereja mengkotak-kotakan pelayanan itu dengan pentahbisan atau apalagi dengan surat pengangkatan, sertifikat pengangkatan dan lain sebagainya. Maaf kalau saya terlalu maju ya. Mungkin di Indonesia belum bisa diterima. Tapi dulu dulu Bapak Ibu waktu kami melayani ada orang-orang yang mau dibaptis, saya nggak mau baptis mereka. Saya panggil kepala keluarganya yang menerima Tuhan, saya suruh kepala keluarganya yang membaptis. Ya, kalau Anda bicara dalam konteks gereja, gereja marah loh kalau saya bilang begitu. Masa bukan pendeta yang membaptis? Kapan Yesus bilang baptiskan orang percaya? Pendeta-pendeta dulu yang membaptis, gak ada kok Yesus bilang itu. Ya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan, membaptis orang demi namaku. Jadi bukan pendeta itu yang punya otoritas, tapi otoritas yang ada dalam nama Kristus demi namaku. Ya, jadi Anda dan saya, kita semua yang punya tugas untuk masuk ke ladang misi ini. Ladang misi itu kan bisa saja daerah lingkungan kita, Bapak Ibu, nggak harus jauh-jauh gitu kan. Jadi ya itu Pak, I and you. Oke, apakah misi bisa bermisi secara digital melalui sosial media karena zaman sekarang semua serba digital? Oh bisa sekali Pak. Justru Bisa sekali. ini yang sedang saya bilang, ini saya sedang menggalakkan ini sebenarnya. Ya, maaf saya punya teman-teman Bu Debbie Bashir yang kalau Anda lihat YouTube channelnya itu yang nonton bukan orang Kristen, yang nonton itu banyak yang non-Kristen, Bapak Ibu. Itu misi sekarang ini. Saya agak ketawa sekarang ini. Saya tertawa dengan teman-teman yang masih mau bermisi dengan cara-cara seperti saya dulu gitu. Ya, yang masih sibuk ngurus paspor, yang masih sibuk ngurus visa gitu kan. Ya, ngurus paspor oke deh, ngurus paspor murah. Ngurus visa itu kan tidak gampang, Bapak Ibu. Lalu sampai di sana untuk apa? Hanya untuk jalan-jalan, ngumpulin uang untuk begini, untuk begitu ya. Maaf, saya rasa kita harus keluar dari paradigma yang lalu. Ya, paradigma. Karena saya melihat banyak orang tidak sanggup hidup di negaranya dengan cara orang lain yang bekerja, akhirnya milih jadi misionaris. Karena dia kalau jadi misionaris dia ditopang gereja, dibiayain hidupnya. Saya pernah jumpa misionaris Bapak Ibu yang tinggal di Kota Medan, tahu nggak rumahnya di mana? Rumahnya di belakang Sudirman, Bapak Ibu. Bayangkan ngontraknya berapa biayanya. Bayangkan Bapak Ibu, biaya sewa rumah itu aja setahun saya rasa 100 jutaan. Ini misionaris Bapak Ibu. Ya, jadi dan ada lagi yang saya pernah jumpa kerja di NGO. Oke, non-government organization. Tapi lihatlah, Anda NGO itu juga terima uang atas nama masyarakat, atas nama orang lain. 100 juta habis untuk sewa rumah 1 tahun, belum lagi dengan biaya-biaya lain. Wah, ini memang tidak gampang. Jadi kalau memang kita bisa bermisi secara digital, why not use that media? Ini kesempatannya Tuhan berikan. Saya dalam channel saya sendiri ada beberapa orang yang akhirnya menerima Yesus atau paling tidak mendengar firman Tuhan melalui YouTube saya atau Facebook saya, ya hal-hal seperti ini sedang terjadi. Saya percaya Tuhan sedang menggoncangkan kita dalam 2 tahun ini agar gereja melihat bahwa gereja itu bukan 4 tembok ini. Ya, walaupun 4 tembok ini saya bukan bilang salah, Bapak Ibu, kita butuh persekutuan. Ya, disinilah kita membangun satu dengan yang lain. Disinilah kita dikuatkan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan sedang buka gereja yang sangat luas saat ini.
dengan semua media-media yang ada, ya kan? Kita punya teman-teman yang subscriber channelnya Pak Haryono udah ada jutaan kan? Itu Pak Gilbert itu udah berapa juta subscriber gitu. Dan dari antara 2 juta itu misalnya berapa persen orang-orang yang belum kenal Tuhan? Ya. Jadi memang di sini kita harus bijak. Bagaimana cara kita merangkul mereka? Bagaimana cara kita menangkap mereka? Oke, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan Pak dari saya pribadi. Mungkin akan nyerempet ke pembahasan tentang peperangan itu ya. Yang pertama begini, kita tahu bahwa konteks konvensional mengatakan bahwa kadang-kadang kita punya konsep bahwa misi itu akan dibawa ke gereja nantinya. Karena melalui gereja lah mereka diselamatkan karena mereka menerima sakramen. Konsep-konsep konvensional itu selalu seringkali, secara saya pernah pengalaman saya beberapa tahun di gereja, selalu ngomongnya kalau sudah terima Tuhan Yesus ke gereja. Sudah ini ke gereja. Jadi gereja sebagai sentral. Gereja sebagai tempat penampungan akhir. Dan mungkin mereka akan dibaptis, oke. Tapi sekarang mungkin bagi saya mereka secara konvensional mereka tetap mengakui bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja begitu. Tapi kan ini kan beda konteksnya. Ketika dia sudah percaya Tuhan Yesus, kemudian dia mau kita tempatkan di gereja manapun, kan itu sebenarnya kan bebas. Tapi konsekuensi orang misionaris yang berasal dari gereja adalah membawa orang-orang yang diinjili harus balik ke gerejanya. Nah, ini satu hal yang cukup konvensional yang sering kita alami ketika kita berada di bawah naungan gereja. Itu satu permasalahan. Yang kedua ada ini mungkin ada satu konteks erat dengan peperangan begitu. Kita penginjilan kita juga ikut berperang dengan kuasa kegelapan. Saya pribadi pernah diajak oleh seorang hamba Tuhan untuk melayani di satu kecamatan desa-desa kecil begitu. Dan ketika KKR segala macam ada ibu-ibu yang kerasukan begitu. Nah, itu sebuah peperangan yang kita mau nggak mau kita harus hadapi. Bagi beberapa orang, misionaris sekalipun yang nggak punya pengalaman dan nggak siap kepada hal begitu, itu bakal menjadi masalah begitu. Takut, kemudian itu masih dalam hal secara non-fisik ya. Apalagi kalau misalnya dari lingkungannya, oh kamu nggak boleh KKR, kamu nggak boleh ngomong Kristen, nah itu juga selalu bentuk perangan yang nyata begitu. Lantas sebagai seorang misionaris bagaimana Pak? Baik, yang pertama Pak Haryono, saya pernah beberapa kali ya sebenarnya, tapi yang saya paling ingat itu saya dan istri pernah melayani seorang ibu dengan anaknya. Tapi cara pertemuan kami sangat unik. Saya lihat-lihat OLX, lalu saya mau beli barang di OLX. Singkat cerita, saya pergi ke rumah si ibu, lalu saya lihat barang yang kami mau beli, lalu kemudian di samping itu ada satu set permainan. Anak yang ikut dengan saya, mahasiswa yang ikut dengan saya, dia bilang, wah Pak, ini bagus ini Pak untuk sekolah minggu, untuk gereja katanya. Si ibu dengar kata gereja, dia bilang, oh gereja, Bapak Kristen ya? Aduh, saya pikir habis deh, nggak jadi dong dia jual ini sama saya. Nah, dan saya lihat di situ ada lukisan, bukan lukisan sih, ada gambar yang terbuat dari kuningan tentang di Mekah begitu ya, besar sekali. Wah, saya udah bilang, wah ini Bud, aduh kamu salah ngomong ini, nggak jadi nih kita nih. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu ini bilang, Bapak Kristen ya? Saya bilang, iya Bu, saya bilang. Suara saya itu udah down sekali. Bapak pendeta katanya. Waduh, saya tambah pikir, mau bilang apa ini gitu kan. Dan kemudian saya bilang, iya Bu, saya bilang. Tapi tahu nggak tiba-tiba ibu ini bilang apa? Mimpi apa saya ketemu pendeta hari ini? Aduh Pak, waduh, Bapak pendeta katanya. Mimpi apa saya ya Tuhan, dia bilang. Lalu Bapak Ibu, saya jadi semangat hari itu. Saya bilang, Bu, ada yang mau dibicarakan, saya bilang. Ada apa ini Bu kira-kira? Saya senang ini kalau bisa kita bincang-bincang ini, saya bilang. Lalu kemudian dia bawa saya agak ke depan, dia bilang, Pak, bisa nggak besok kita jumpa? Bisa kali Bu, saya bilang. Besok saya yang hubungi Ibu, saya bilang. Tapi jangan di sini Pak, katanya. Di mana Bu? Pokoknya nggak di rumah saya. Akhirnya besok saya ajak istri saya, kami berdua
Saya telepon ibu itu, Bu, saya nunggu di kedai kopi, di warung kopi di depan kompleks Setiabudi. Karena rumahnya di Setiabudi Indah. Saya tunggu di sana dengan istri, ibu ini datang, dia bilang, Pak, kalau saya ajak Bapak ke rumah saya, 2 pembantu saya sudah menjadi mata-mata bagi saya. Nah, dan keluarga saya sedang mengintimidasi saya, karena saya sudah beberapa hari ini mimpi Yesus, katanya. Dan Bapak Ibu, hari itu menjadi hari di mana kami mulai membimbing dia. Satu hari saking dia terintimidasi, dia lari ke Jakarta. Kami hilang kontak dengan ibu ini selama mungkin hampir 1 bulan. Di Jakarta dia telepon saya, Pak, saya sudah di Jakarta. Saya sembunyi di rumah saudara saya, di rumah teman saya yang Kristen, katanya. Pak, saya mau ke gereja mana kira-kira? Saya berdoa, saya berpikir, Tuhan apa yang harus saya bilang? Saya bilang begini, Bu, sabar, nggak usah ke gereja dulu. Karena saya takut kalau dia ke gereja, ada 2 kemungkinan. Dia semakin bersemangat ikut Yesus. Yang kedua, dia mungkin akan down karena melihat saudara-saudara seiman yang belum bisa mendukung dia. Karena itu saya bilang, tunggu dulu, Bu. Nggak apa-apa, Ibu nggak usah ke gereja dulu. Pertama, menghindari keluarga yang mungkin memata-matai Ibu. Yang kedua, sampai nanti Ibu dapat tempat penggembalaan yang baik, Ibu pasti akan bisa bertumbuh dewasa. Bapak Ibu, saya percaya kambing tidak akan lama-lama di kandang singa. Tidak akan. Karena dia tahu lama-lama dia akan jadi makanan singa. Dia pasti akan mencari kandang kambing lainnya. Demikian juga ya domba ya, kalau kita mau bagi istilah domba lah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya tidak semua orang yang bertobat terima Yesus harus segera diarahkan ke gereja. Maaf kalau saya katakan ini, karena tadi saya bilang 2 kemungkinan bisa terjadi, dia semakin semangat ikut Tuhan atau dia semakin mundur karena tantangan atau keadaan yang dia hadapi. Kok harapannya orang gereja seperti ini, kok nggak seperti itu? Katanya orang Kristen begini, kok nggak seperti itu? Ini kan jadi bahaya bagi mereka. Terus kalau mengenai okultisme tadi, Pak, kita pasti akan menghadapi itu dalam ladang misi. Seorang misionaris yang tidak siap dalam pelayanan okultisme jangan jadi misionaris. Ya, jangan masuk ke dalam pelayanan penginjilan sekalipun, saya katakan. Anda harus siap dulu dalam hal itu. Pada waktu saya di Afrika Selatan, saya ini yang paling saya ingat, karena bapak saya sakit di tahun 2001, di bulan 1 bapak saya sakit. Dan adik saya telepon sembunyi-sembunyi. Dia bilang bapak sakit, lalu dia matikan telepon. Nah, saya di Afrika Selatan, di kampus kami di atas gunung. Dan di bawah, saya ingat sekali itu hari Jumat, Bapak Ibu, orang-orang Zionis Afrika itu sedang ibadah di situ. Kalau mereka ibadah, mereka itu selalu pakai gendang, pokoknya bising sekali di bawah itu. Lalu penyembahannya sangat-sangat berbau okultisme. Malam itu, Anda percaya atau tidak percaya urusan saudara, ya. Jadi saya ambil handphone saya mau telepon papa saya. Tidak ada sinyal sama sekali. Lalu kemudian saya masuk kamar, saya ajak teman-teman saya, kita berdoa. Saya bilang, saya mau telepon ke Medan, tapi tidak ada sinyal. Bapak Ibu percaya, tidak percaya, nggak urusan bagi saya. Saya keluar, saya hidupkan telepon saya. Tahukah Anda, sinyal itu naik penuh. Dari tidak ada sinyal. Selama 15-20 menit, saya di situ nunggu sinyal, nggak ada sinyal. Kami masuk berdoa, sinyal penuh. Saya telepon ke Medan dan puji Tuhan saya bisa bicara dengan Bapak saya. Belum lagi yang lain-lain. Tadi saya cerita pelayanan-pelayanan yang kami hadapi. Ya, kadang-kadang kami di STT ya tiap tahun ada mahasiswa yang datang dengan bekal-bekal yang aneh-aneh, Bapak Ibu, begitu doa langsung kesurupan dan lain sebagainya. Kami alami itu. Apalagi misi, dalam ladang misi kalau Anda tidak siap, susah. Kami pernah berhadapan dengan jemaat yang meninggal, dan kemudian dukunnya, pendeta yang mereka sebut pendetanya ngambangkan mayat itu. Jadi mayatnya bukan di tempat, mayatnya ngambang. Lalu dia bilang, kalian bisa buat seperti ini. Kami menghadapi yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak siap dengan pelayanan okultisme, Anda tidak bisa masuk ke dalam pelayanan misi. Maaf saya katakan ini. Apalagi kalau Anda tidak percaya kuasa Roh Kudus, ya susah itu masuk dalam
pelayanan misi, karena kita butuh Roh Kudus. Ada 2 orang yang angkat tangan itu, Pak. Oke, silakan Pak Randi Ezra yang sudah pertama kali sudah raise hand. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan boleh? Oke, terima kasih Pak Haryono. Terima kasih ya Pak Okta buat inspirasinya. Banyak cerita mengenai misi dan itu menguatkan sekali. Sangat-sangat memberkati sekali. Itu kejadian-kejadian seperti itu tidak dialami dalam jemaat gereja pada umumnya. Nah, saya ingin bertanya mengenai konsep sending ya. Kita mengutus karena kita kan Indonesia hasil dari banyak kiriman dari Belanda ya, sending ya. Saya ingin tanyakan konsep mengenai kata pergilah. Itu konsep sending adalah pengutusan, pergilah. Tapi dalam tafsiran misalnya kita lihat di dalam Grikanya itu kan adalah goye, partisip bentuknya. Sementara kamu pergi, sementara kamu melakukan ini, melakukan itu, ajarlah. Jadi konsep sending itu sepertinya harus didekonstruksi ulang. Tadi Pak Okta ada bilang konteks penginjilan itu harus mengikuti zaman sepertinya. Apalagi dengan media, dengan nanti nextnya ada metaverse dan lain-lain. Artinya apakah di Indonesia, konteks misal penginjilan di Indonesia, let's say Jakarta, masih relevankah mengirim orang ke Papua, ke Kalimantan, ke mana-mana gitu. Sementara tapi sebenarnya orang-orang di sana sudah ada, orang-orang Kristen sudah ada, tetapi mungkin kita lihat nggak efektif di dalam kekristenannya. Nah, bagaimana kita mendekonstruksi ulang sehingga bagi saya ini penting sekali bahwa gereja sebagai tempat yang harusnya bermisi, sekarang misi itu sudah diabaikan. Yang melakukan misi adalah para church, organisasi-organisasi di luar dari gereja. Gereja sudah seakan-akan nggak mau bermisi. Mereka berpikir ya itu hanya program saja, program aja. Nah, ini bagaimana membuat satu framing yang bisa diterima dan masuk akal. Saya minta framingnya. Terima kasih Pak Okta, Pak Haryono, terima kasih. Yuk, silakan. Terima kasih Pak Randi. Ya, ya kalau kita kembali kepada istilah zending dan kita melihat memang konteks pada masa itu Pak Randi, memang kita masih butuh yang seperti itu. Dan sekarang pun saya nggak bisa pungkiri ada daerah-daerah seperti tadi Papua, masih ada daerah-daerah yang kita harus mengirim, kita harus putus. Karena mereka tidak punya sinyal, mereka tidak punya akses-akses yang lain kan Pak ya. Namun untuk generasi yang sudah atau generasi Z atau mungkin yang setelahnya nanti, mungkin gereja harus menganalisa lagi istilah zending itu. Ya, dan seperti tadi kita udah bahas tentang meta church. Kalau itu terjadi, bagaimanakah zending yang akan kita lakukan? Polanya itu bagaimana? Ya, jadi saya percaya sebentar lagi Bapak Ibu, khususnya dengan keadaan dunia saat ini, kita akan melihat sebentar lagi orang tidak lagi merasa bahwa gereja itu something useful for them. Ya, nggak lagi Bapak Ibu. Apalagi kalau gereja itu tidak memberikan makanan yang benar bagi mereka. Jangan harap mereka akan tinggal di gereja. Ya, generasi muda di Amerika kita lihat meninggalkan gereja karena apa? Karena gereja tidak mengakomodir mereka. Ya, dan ini akan terjadi sebentar lagi. Saya yakin pergeseran ini akan terjadi, Pak Randi. Ya, jadi untuk Indonesia dan beberapa negara di Asia Afrika, konteks ini mungkin masih relevan, Pak. Beberapa pengutusan masih relevan. Tapi kembali saya rasa harus diperhatikan sendingnya itu untuk apa. Jangan masuk hanya untuk mendirikan gereja lagi. Ini saya rasa ini yang harus rembuk ulang atau kita duduk dan kita bereskan dulu ini. Jadi membuka wawasan lah. Para pemimpin gereja harus membuka wawasan. Harus kembali kepada tubuh Kristus yang satu itu. Jangan lagi mengkotak-kotakan gereja dengan sinode, denominasi, ya, sehingga kita nggak bisa bekerja sama. Ini doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 yang sampai hari ini belum terjawab, saya percaya. Dan ya, saya rasa ini tugas kita Pak Randi untuk bisa membuka, dan saya harap generasi muda inilah kira-kira nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah anggur tua itu sebentar lagi
ya harus bagaimana urusan Tuhan lah gitu kan. Tapi yang muda-muda ini, anggur-anggur muda ini harus sampai di bejana, di kantong-kantong yang muda, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang atau generasi-generasi muda yang ada ini, Pak. Itu mungkin Pak Randi. Saya Kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, mungkin dalam konteks skala besar dan skala kecil ya. Kalau saya ambil contoh dari gereja saya sendiri ya, dari gereja Metodis, masih mempertahankan konsep jending. Jadi hamba Tuhan itu diutus karena memang kita dari Indonesia pada umumnya adalah mengambil dari Belanda. Konsep jending dari Belanda itu yang dipakai sampai saat ini ketika gereja mengutus, termasuk gereja mengutus hamba Tuhan untuk bermisi. Nah, celakanya adalah ketika gereja mengutus hamba Tuhan bermisi, konteks di mana ada dua hal yang saya lihat yang membuat agak sedikit harus didiskusikan ulang. Yang pertama adalah hamba Tuhan yang diutus itu tidak kontekstual dengan tempat pengutusan begitu. Ketika misalnya saya adalah anak Medan, saya diutus untuk pelayanan di Kalimantan, saya belum tahu budaya segala macam karena jending itu, karena konsep itu yang sudah tertanam dalam salah satu contoh adalah gereja Metodis, jending itu, sehingga ketika misalnya saya diutus ke kota lain, akibatnya akan terjadi bentrokan, akan terjadi pergesekan, itu akan buat, waduh, kacau lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat adalah konsep jending ini juga harus kita elaborasi dengan perkembangan teknologi yang sudah tidak bisa kita mundurkan lagi begitu. Nah, celakanya adalah, hari ini saya berani ngomong begini karena saya tidak berada di bawah naungan gereja. Celakanya adalah saya ambil contoh, setiap kali saya membuat event-event seperti ini, event-event ini hanya diikuti oleh akar rumput gereja. Jarang diikuti oleh pemimpin-pemimpin gereja, sehingga visi misi untuk sesuatu tugas gereja ke depan, itu nggak tercapai. Saya jujur sekali, ketika saya 2 minggu yang lalu, ketika saya buat event khusus tentang gereja Metaverse, itu ada lebih kurang, ada banyak sekali anak-anak muda yang ikut dan banget antusias. Tapi pertanyaannya adalah, teman saya langsung bertanya kepada saya, teman saya dari Jakarta, mana penatua-penatua, mana diaken, mana orang-orang petinggi gereja. Ketika anak muda sudah punya antusias untuk membuka pelayanan diskusi Metaverse, di mana mereka? Toh keputusan akhir di mereka, bukan di kita. Nah, jadi ini satu pro dan kontra ketika kita melihat sebuah contoh jending ini. Jadi dua hal ini membuat saya rasa ya pemikiran ini harus didiskusikan ulang, harus kita konstruksi ulang bagaimana ketika kita melihat jending ini. Karena ini bukan hal yang main-main, ini sudah ratusan tahun. Dari zaman Belanda sampai sekarang, tahun 2022, ini jending ini terus-menerus. Jadi contoh bagi saya adalah, jangan heran kalau satu gereja terjadi perpecahan atau perselisihan ketika hamba Tuhan yang masuk adalah hamba Tuhan yang tidak mengenal gereja ini, konteksnya, budaya, itu terjadi di mana saja. Termasuk salah satu adalah gereja yang sangat Belanda, yaitu GPIB, sangat Belanda sekali, mengutus sana sini, oke, bagus, tapi kontekstual dan elaborasi dengan perkembangan teknologi. Mungkin itu yang bisa tambahkan kepada Pak Randi. Ya, di kolom chat itu ada Bu Cesyung atau Bapak ya? Bapak Cesyung, pengutusan dari gereja mengambil model dari Kisah Rasul 15, Jemaat Yerusalem mengutus Paulus dan Barnabas ke Antioquia. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui, pengutusan gereja Kisah Para Rasul atau gereja mula-mula itu tidak pernah mengambil nama gereja Metodis, gereja Elim. Nah, kalau kita perhatikan gereja yang ada di pola jemaat mula-mula, gereja di kota, misalnya di Korintus, gereja di Galatia, gereja di Efesus, dan mereka berkumpul di rumah-rumah, tapi tetap namanya gereja di Korintus, gereja di Efesus, gereja di Galatia, gereja di Roma, begitu ya. Jadi model ini tidak seperti model yang kita adopsi sekarang. Ya, kita ini sudah jelas terpecah-pecah, kita ini sudah jelas terkotak-kotak sekarang ini. Itu sebabnya kalau nggak jemaat Metodis misalnya, dia tidak mau bantu jemaat lain. Kalau tidak jemaat gereja Elim misalnya, dia nggak mau bantu pembangunan di tempat lain. Karena gereja kami pun sedang membangun gitu kan. Sehingga dia who cares about you gitu. Jadi tubuh Kristus bukan seperti itu Bapak Ibu. Tubuh Kristus bukan membangun gedung, tubuh Kristus bukan membangun fasilitas Bapak Ibu.
Tapi ya ini kita membangun tubuh Kristus yang sebenarnya, jiwa-jiwa itu. Ya, jadi pada waktu kita bicara tentang sending ini, saya rasa gereja harus merumuskan ulang istilah ini dan pengutusan seperti ini. Marilah mulai bergandeng tangan supaya kita tidak terhambat. Ya, supaya kita tidak terhambat. Kawan-kawan di luar sana tinggal taruh peti di tengah jalan, semua tangan masuk membantu, Bapak Ibu. Kita di gereja belum seperti itu. Kita di gereja belum berpikir bersama-sama untuk misalnya, ya sekarang sedang ada program mereka membagi 10 juta kitab mereka kepada jemaatnya gitu. Kita bagaimana, ya kan? Ya puji Tuhan kita sudah ada Alkitab digital, jadi nggak ada uang beli beli Alkitab cetak juga, no problem saya bilang. Walaupun Lai sedang mempromosikan supaya gereja Alkitab cetak itu kembali dipakai. Ya, tapi memang keadaan ini sangat mendesak. Saya ingat saya pernah bawa Alkitab ke Zimbabwe. Bukan ke negara mana ya, saya lupa. Dan mereka tanya, untuk apa begini banyak gitu kan? Nah, itu ya puji Tuhan kami lolos, tapi saya bayangkan kalau itu masuk ke negara lain. Ya, ada teman saya dulu sampai naik sepeda motor selundupkan Alkitab melewati pagar-pagar yang dikoyak-koyak mereka supaya bisa masuk ke negara yang membutuhkan Alkitab, Bapak Ibu. Nah, tapi memang untuk itu aja pun nggak gampang, untuk dia raising fund untuk dapat Alkitab. Tidak semua gereja mau dukung, tidak semua gereja mau bantu. Ya, jadi disinilah kita perlu membuka diri, pemimpin gereja perlu membuka diri sehingga kita satu. Ya, silakan Pak Valentino. Terakhir ya, Bapak Ibu, sorry sudah mau jam 9 ya. Nanti kelewatan sampai jam 11 lagi. Oke. Pak Valentino boleh, silakan Pak Valentino boleh bertanya kepada Bapak Pendeta Octavianus, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Haryono atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pak Octavianus. Malam Pak Valentino. Senang berjumpa, salam kenal. Pertanyaan saya, misiologi itu kan secara historis menurut Box ada satu tokoh misiologi modern. Mungkin saya masih baru dengan misiologi dan saya tidak mendalami misiologi seperti Bapak begitu. Misiologi Box itu menjelaskan bahwa ternyata secara historis misiologi itu selalu berkaitan dengan doktrin Trinitas. Lalu kemudian menurut Bapak bagaimana menjelaskan konsep misiologi modern dengan ekumenis, dengan perbedaan-perbedaan yang ada dikaitkan dengan doktrin Trinitas. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana merefleksikan misiologi atau melakukan tindakan misiologis tanpa harus disertai kekerasan, karena kita harus menyadari bahwa ada sisi gelap secara historis, secara sejarah ada sisi gelap dari misiologi gereja sebelumnya. Bapak juga tadi sudah sempat menyinggung bahwa ternyata misiologi itu hanya melulu pada kristenisasi saja dan lain sebagainya. Ternyata misiologi sekarang bukan berbicara tentang itu, tetapi bagaimana kasih Allah diejawantahkan melalui tindakan dan juga melalui pikiran, melalui aksi-aksi begitu. Tetapi masih ada saja tindakan misiologis yang disertai dengan kekerasan. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini? Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama tadi tentang Trinitas dan tindakan misiologis yang disertai dengan kekerasan. Terima kasih Pak. Semoga bisa Pak Valentino. Pahami. Saya percaya Bapak Ibu dalam misi Anda tidak perlu bawa doktrin, ya. Yang kita bawa doktrin Alkitab. Ya, jangan bawa pandangan siapa, pandangan Bosch, pandangan siapa, nggak perlu Bapak Ibu ya. Jadi justru kalau kita bawa doktrin atau maaf mungkin lebih ke dogma ya. Kalau doktrin udah pasti yang Alkitabiah ya. Kalau kita membawa dogma gereja atau pandangan atau iman gerejawi begitu, itu sulit sekali Bapak Ibu. Karena itu kami di STT Misi William Carey itu kalau ada yang tanya, ini STT coraknya apa? Pentakosta kah atau apa? Saya bilang kami coraknya Alkitabiah gitu ya. Karena kami memang belajar khotbahnya, khotbah ekspositori gitu ya.
dan kemudian kita mengeksegesa firman Tuhan sehingga kita tidak terpengaruh dengan dogma-dogma siapapun. Misionaris tidak boleh terpengaruh dengan dogma siapapun, gereja manapun, tapi ajarkanlah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mungkin nggak banyak yang mungkin kalau ada yang nanti mau lihat channel YouTube saya lebih senang khotbah ekspositori. Karena apa? Khotbah itulah yang disampaikan Yesus dan khotbah itu dihidupi, Bapak Ibu. Kalau kita seperti itu, saya yakin kita nggak akan ada perang dalam gereja. Dalam misi itu nggak akan ada perang. Misi itu bisa jadi berubah menjadi perang karena apa? Masuk yang tadi-tadi itu, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya misi itu holistik tadi saya bilang, melibatkan segala sesuatu, ya, melibatkan apapun yang kita bisa. Dan tentu saja kerjasama kita, ya kerjasama kita paling penting, sangat penting. Nggak ada seorang pun bisa berbisi tanpa kerjasama yang baik dari kita. Tadi ini Pak Asyar Mapule ya ada berbicara, gereja malah justru saling bersaing dalam bermisi. Kami pernah menjangkau satu suku di Papua, lalu kemudian grup kami ini ada keretakan, Bapak Ibu. Akhirnya kami yang tidak punya uang, karena waktu itu kami dibantu oleh grup yang lebih kuat, kami mundur, lalu kemudian grup ini, tapi guru misi kami ini masih mau masuk ke daerah itu. Tapi yang anehnya, yayasan yang ada di situ bilang, jangan masuk ke sana. Jangan masuk, itu daerah kami. Padahal yang merintis itu anak-anak kami. Yang saya nggak habis pikirnya, Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian guru misi kami yang ada di situ dia bilang, Pak, kita mau masuk nggak dikasih, Pak. Tapi orang-orang itu yang datang sekarang ini yang pakai jilbab, Pak. Mereka mereka akhirnya masuk ke sana. Untung saya lihat, saya bilang enggak, ini daerah saya, ini saya yang mulai. Tapi Bapak Ibu, ini yang dibilang Pak Asyar ini benar. Banyak yayasan misi akhirnya saling bersaing di lapangan untuk apa? Maaf kalau saya bilang, untuk dapat uang, Bapak Ibu. Ya, misionaris merana di sana, guru misi dapatnya pas-pasan, tapi yayasan-yayasan bisa. Saya nggak bilang semuanya. Saya bilang ada yayasan-yayasan yang berlimpah dengan uang. Karena apa? Mereka mungkin punya nama besar, mereka punya audit yang bagus. Sementara seperti kami ini yang kecil-kecil kan mau panggil auditor atau orang yang mengaudit keuangan aja nggak sanggup gitu kan. Jadi ya kita terabaikan, tapi ya kami tetap jalan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin ini yang bisa kita share pada malam ini Pak Aryono, dan teman-teman nanti kalau ada yang bisa saya tambahkan boleh chat dengan saya secara pribadi, kita boleh tukar pikiran, saling tanya jawab, mungkin Pak Aryono nanti boleh share nomornya. Terima kasih. Boleh. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Thank you Pak Octavianus, luar biasa. Seakan-akan kita malam ini kuliah misiologi kembali ya. Oh, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menutup untuk event kita pada malam hari ini. Sebagai penutup, kami rindu Pak Octavianus boleh menutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri melalui channel yang dirintis oleh Pak Haryono. Aku memberkati channel ini, memberkati Pak Haryono, walaupun di awal dia mungkin mengalami banyak masa-masa yang tidak enak. Tapi aku percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami belajar dari setiap kesulitan, tantangan, hambatan yang kami alami, untuk kami bisa bertumbuh dan mengenal panggilan Tuhan dalam pribadi kami masing-masing. Dan aku percaya Tuhan, dari setiap keadaan kami akan belajar untuk semakin dewasa, semakin mengerti hati Tuhan. Dan hari ini kami belajar hatinya Tuhan, yaitu misi. Karena kami tahu inilah hatimu Bapa, agar tidak seorang pun yang binasa. Biarkan kami yang ada dalam Zoom hari ini, Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang yang pergi menjangkau jiwa, yang melewati batas-batas wilayah kami yang nyaman, yang keluar dari daerah-daerah zona nyaman kami, sehingga kami bisa menjangkau mereka dengan berbagai cara. Kalau Tuhan izinkan kami untuk bisa berada di tempat itu dengan orang-orang yang akan kami jangkau, biarkan kami berada di sana. Tapi kalau Tuhan izinkan kami memakai media-media yang sudah ada pada masa ini, Tuhan,
Biarkan media ini menjadi berkat bagi orang-orang yang belum pernah mendengar nama-Mu Tuhan. Sehingga nama Yesus dimuliakan dan diagungkan. Kami hanya alat-Mu yang siap untuk Engkau pakai. Biarkan setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil pada malam ini, Tuhan pakai. Kuduskan mereka, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan mereka menjadi misionaris-misionaris yang Tuhan persiapkan mulai hari ini. Orang-orang yang mungkin tidak didampingi oleh yayasan, organisasi, atau gereja besar, tapi mereka punya hati untuk melayani Tuhan. Aku memberkati mereka. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam channel ini, dalam pertemuan kami malam ini. Tuhan, kalaupun mereka mungkin merasa berat untuk mengikuti dengan cara tersendiri, karena mereka masih terikat dengan organisasi mereka, Tuhan, bukakan jalan-Mu, agar mereka bisa menemukan cara yang terbaik menjangkau jiwa-jiwa melalui apa yang Tuhan percayakan pada mereka. Biarkan malam ini menjadi berkat dan tidak pernah kami lupakan, dan nama Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil kami menjadi alat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan kami akan akhiri pertemuan ini dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.